aku harus memahamin dulu acaranya gimana, job desk-nya gimana, sampai aku udah dapat big picture-nya. Nanti kita berarti kan udah ketemu kira-kira kebutuhannya seperti apa. Aku juga melakukan banyak konsultasi ke pihak Hima gizinya, terus kemudian ke pembimbing, ada Prof Fadin dulu sebagai pembimbing. Sahabat sehat, apa kabar? Kita jumpa lagi pada obrolan kita dengan Kak Kineta SGZ, yang ketika mahasiswa Kak Kineta ini saya nilai sukses dalam memimpin salah satu kegiatan nasional oleh Himpunan Mahasiswa Gizi Institut Pertanian Bogor yang disebut dengan Nutrition Fair. Apa itu Nutrition Fair? Apa kegiatannya? Gimana kiat-kiat Kak Kineta kok bisa dapat sponsor ya? Biayanya banyak dan konon ada sisanya anggarannya gitu ya. Baik, kita akan ngobrol dengan Kak Kineta SGZ. Tapi sebelumnya, agar ini lebih bermanfaat, silakan bagi yang belum subscribe, di-subscribe. Bagi yang berkenan untuk like dan share, saya ucapkan terima kasih. Apa kabar Kak Kineta? Sehat masih ya? Sehat, masih tetap Kita semangat. mau lanjutin nih. Oke. Ya, episode yang lalu kan ngobrol-ngobrol kok bisa sukses dan kategorinya cum laude ya. Ketika di wisuda di IPB, nah sekarang kita ingin mendengarkan kisah sukses Kak Kin di dalam mengelola event nasional Nutrition Fair. Boleh cerita nggak dikit Kak Kin, apa itu Nutrition Fair ya? Oke, jadi Nutrition Fair itu sebenarnya salah satu acara terbesar kita dari Himpunan Mahasiswa Ilmu Gizi IPB, atau biasa mungkin kita sebut Hima Gizi IPB. Itu merupakan salah satu yang kita buat dengan tujuan untuk menyalurkan kreativitas teman-teman mahasiswa gizi dan juga untuk meningkatkan kesadaran tentang gizi, tidak hanya untuk mahasiswa yang ada di IPB, tapi juga lingkungan sekitar IPB, dan juga kita menargetkan juga untuk mulai dari SMA sejak dini, karena untuk kesadaran gizi harus dibangun mulai dari dini. Oke, jadi Nutrition Fair tadi memang direncanakan untuk mengimplementasikan berbagai kreativitas dan inovasi mahasiswa. Betul. Yang akan bermanfaat buat masyarakat maupun buat Hima Gizi dan mahasiswa ya. Betul. Kalau gitu kegiatannya apa aja Kin, Nutrition Fair ini? Untuk Nutrition Fair sendiri kita terdiri dari beberapa acara sub event karena kita memang mempunyai target yang berbeda-beda. Kita tuh kemarin ada kurang lebih 5 event kalau nggak salah. Yang pertama itu ada Crispy. Singkatan apa tuh? Rasanya kriuk-kriuk ya. Tapi ada berhubungannya, Prof. Oh iya. Benar, Prof. Itu crafting special recipe. Jadi kita membuat acara memasak tapi dengan kulineran ya. Kulineran tapi dengan bahan pangan lokal. Jadi bahan pangan substitusi kalau nggak salah gitu. Terus kedua, itu untuk masyarakat umumnya. Yang kedua itu kita ada debate untuk pelajar SMA tentang seputar gizi. Wow. Jadi waktu itu kita pilih antar SMA debate atau dalam satu SMA debate? Antar SMA debate. Jadi ada beberapa SMA itu debate. Nah, itu topiknya juga seputar gizi yang waktu itu juga cukup tren. Terus kemudian yang ketiga, kreatin itu untuk lomba infografis. Jadi tentang informasi-informasi gizi untuk diinfografiskan. Lomba infografis ya. Betul. Jadi lebih mudah untuk dibaca. Kemudian yang keempat itu ada Prolin. Prolin ini di tahun itu kita membuat inovasi baru dengan mengikuti tren, yaitu kita bikin acara running. Karena di tahun 2019 tuh running mulai hype gitu. Ini Nutrition Fair 2019 ya yang Kak Kin pimpin ya? Iya betul, tahun 2019. Running berapa K gitu ya? Running kita bikin 5K. 5K ya. Betul, kurang 5K. Dan yang terakhir itu adalah seminar. Seminar ditambah juga kita charity. Kita ada charity untuk masyarakat sekitar. Nah, kurang lebih di seminar ini kita masyarakat sekitar itu maksudnya pada siapa itu? Masyarakat yang anak-anak ya. Yang membutuhkan lebih bantuan lebih. Needy people lah ya. Iya, needy people betul. Dan kan banyak kegiatan nih 5, nggak mungkin tanpa dana ya. Betul. Dananya dapat dari mana nih?
Untuk dana kita ada 2 sumber pemasukan yang utama. Yang pertama itu dari sponsor, kemudian juga kita ada dana usaha. Oh ya, usaha panitia buat usaha gitu. Iya betul. Jadi kita boleh ceritain sedikit usahanya apa aja nih? Boleh. Untuk yang dana usaha ini kita berjualan. Jadi kita jualannya apa? Kita kebetulan karena kita gizi itu kita ada satu produk cakram gizi. Kita kerjasama dengan salah satu institusi pergizi pangan. Nah kita jualan cakram gizi. Jadi cakram dijual ke siapa? Dijualnya itu untuk kita ada beberapa target. Ada untuk kakak tingkat kita yang kebetulan akan PKL dan juga betul akan terjun lapangan. Dan ada juga yang terjun ke desa KKN itu. Iya. Jadi kan kalau misalkan untuk di desa-desa mereka perlu untuk suatu give ya, bahan kontak. Betul. Gitu. Dan juga untuk alat mereka melakukan penilaian. Karena kan bawaannya nggak bisa banyak. Jadi kita harus cari yang praktis. Nah itu kita jual itu ke mereka cakram gizi. Ada margin itu digunakan untuk dana ini, untuk kegiatan. Ya. Terus kemudian kita juga waktu itu ada memproduksi beberapa merchandise. Ada tote bag, ada gelas atau apa aku lupa deh, ada beberapa dijual juga. Kita jual juga. Terus kemudian kita juga ada jualan saya dengar ada buku juga. Iya betul. Kita jualan buku tentang gizi karena kan gizi kan ilmu yang update terus. Jadi ini buku yang termasuk keluaran terbaru. Kita juga jual, itu ada bukunya. Wah, selamat. Tapi kan ada 2 sumber tadi. Cari dana dengan usaha, udah dijelasin. Yang satu lagi cari dana sponsorship. Betul. Nah, gimana tuh suka dukanya? Nah, kalau untuk sponsor ini manis-manis sedep gitu. Iya. Bukan manis-manis umami ya. Iya, bukan manis-manis sedep yang ini. Jadi untuk sponsor ini mungkin buat tips juga buat yang lagi buat acara, sponsor itu kan nggak harus selalu dana. Jadi sponsor itu bentuknya bisa ada dana, ada juga bisa fasilitas, barang, segala macam makanan. Nah itu waktu dibuat planningnya itu bisa di breakdown. Jadi teman-teman bisa detailin kira-kira mana yang bisa diganti gitu. Misalnya kemarin kita salah satu sponsor yang sangat membantu itu adalah sponsor air mineral. Nah kita kebetulan dapat salah satunya. Itu kan cukup mengurangi cost. Itu cost yang terbesar kan. Kita dapat itu. Kemudian ada juga kita dapat untuk diberikan minum peserta ya. Iya, untuk berapa banyak sih pesertanya? Pesertanya itu totalnya kurang lebih 2.000. Wow, 2.000 ya. Untuk semua acara. Wah, iya. Termasuk running. Termasuk running juga. Iya. Termasuk running. Terus lanjut tadi. Sponsor ada juga yang bentuknya barang. Nah, barang ini ada yang bisa dijadikan sebagai goodie bag. Ada juga yang kita jual. Jadi itu tergantung bagaimana kita perjanjiannya. Nah, kemudian ada juga yang terakhir yang sangat membantu tentu saja kalau dana. Iya, langsung dapat transferan. Tapi biasanya kalau untuk dana sendiri itu di belakang sih. Ya, setelah acara ya. Biasanya setelah acara. Jadi happy ending ya. Happy. Kalau ketutup kosnya. Tapi nggak rugi kan waktu itu? Puji Tuhan enggak sih. Iya. Kebetulan waktu bahkan itu juga, saya dengar sisa. Itu buat nanti buat untuk pembubaran panitia kali ya. Untuk biasanya kalau kita di atau charity. Kalau kita di charity ada beda lagi biasanya, Prof. Jadi kalau untuk di tempat kita biasanya kita ini sih mungkin buat tahun depannya lagi sih untuk bantuan. Baik. Biasanya begitu. Oh, berarti simpan di kas ya. Kayaknya sih. Iya. Jadi dari berbagai kegiatan tadi ternyata bisa dicarikan dana dari usaha maupun dari sponsor. Tapi ini kan mau tidak mau kan ada orang-orang tertentu yang bekerja ya di bawah kepemimpinan Dek Kineta SGZ. Bagaimana tuh membentuk tim atau kepanitiaan ini sehingga bisa running well ya? Oke. Kalau untuk masalah kepanitiaan, jadi biasanya kalau aku dulu pertama kali itu aku harus memahamin dulu acaranya gimana, job desk-nya gimana, sampai aku udah dapat big picture-nya. Nanti kita berarti kan udah ketemu kira-kira kebutuhannya seperti apa. Aku juga melakukan banyak konsultasi ke pihak Himagisinya, terus kemudian ke pembimbing, ada Prof Fadin dulu sebagai pembimbing, pembimbing saya dulu. Terus habis itu setelah tahu kira-kira mau seperti apa, baru tentuan kira-kira ini acaranya perlunya gimana. Jadi kita bisa kerjanya efektif sih. Terus kemudian kita juga carinya
yang punya value yang sama. Jadi maksudnya kita cari yang punya tujuannya sama. Kalau misalkan kita mau menyukseskan acara kayak, jadi kita carinya tuh bener-bener ya yang sepemahaman. Jadi kalau misalkan kita ketika menghadapi masalah yang ketika sedang berjalan, bisa kompak ngatasinnya ya. Betul, bisa kompak ngatasinnya. Aku juga ngadain seperti kayak team building. Jadi supaya sama-sama lebih rekat kan, karena kan kalau kita kerja tanpa kita kenal kan, tak kenal maka tak sayang. Tak sayang ya. Jadi tak sayang maka tak nanti. Iya, itu ada banyak kelebihannya. Jadi di awal kita udah bikin kayak semacam team building dulu. Itu kan kalau nggak salah gizi itu kan banyak perempuan atau wanita ya. Iya betul. Saya nggak tahu bagaimana pengalaman Kak Kin mau manage sekian banyak perempuan. Ada problem apa tidak? Kalau problem pasti ada sih. Ada. Pasti ada. Tapi semua bisa selesai ya. Iya. Kadang-kadang kan perlu kerja malam ya, mempersiapkan sesuatu. Ada juga yang tidak mau kalau malam ke kampus. Kan nggak semua orang kayak Kin yang tadi pura-pura kan kuliah rapat sampai malam. Betul. Jadi untuk yang organisasi juga biasanya aku ini sih Prof, memberikan contoh yang sebisa mungkin memberikan contoh yang baik. Jadi misalnya kita rapat, kita tentuin rapatnya dari jam segini sampai jam segini dan disiplin ya. Disiplin waktunya. Biar jadi nggak boros waktunya. Karena kan kita apalagi di sama-sama di gizi kita udah paham kan kalau masing-masing punya kesibukan lainnya. Jadi kita memberikan contoh juga. Jadi kalau misalkan kita udah memberikan contoh sebagai pemimpinnya, yang teman-teman yang mengikuti pun kan jadinya kayak oh iya benar kok. Kin aja bisa gitu ya. Terus udah gitu. Masa gua enggak. Iya, terus udah gitu juga kayak berarti kalau kita organisasi ini nih tepat waktu nih ya mungkin kerjanya kan jadi enak. Terus mungkin waktu memimpin Nutrition Fair kan tuh curahan waktu luar biasa. Ada berefek pada penurunan nilai pada semester itu enggak? Atau biasa-biasa aja karena udah biasalah gitu? Kalau untuk biasanya nilai, A jadi AB gitu atau jadi B. Kalau turun-turun sih sebenarnya lebih ke arah karena ini sih mungkin pelajarannya juga memang sulit juga sih. Iya, bukan karena kegiatan ini kan. Iya, aku sebisa mungkin punya prinsip kegiatan organisasi nggak boleh mengganggu akademik. Jadi kalau misalkan atau sebaliknya. Iya, atau sebaliknya juga nggak boleh. Jadi memang harus dijaga dua-duanya sih memang sulit sih, tapi ini kan proses pembelajaran. Jadi makin lama nanti akan bisa sendiri time managementnya, jadi memanfaatkan Kak Kin merasa kalau andaikan saya nggak memimpin Nutrition Fair saya 4,0 cum laude-nya. Enggak juga sih. Ya. Jadi memang tetap cum laude tapi bukan dipengaruhi ada penurunan nilai di semester itu karena kepemimpinan di Nutrition Fair ya. Oke, baik. Saya dengar sempat ada tahun lalu Nutrition Fair tidak terlaksana ya. Salah satunya mungkin karena pandemik. Tadi tahun pertama pandemik saya terlaksana dengan baik. Dan saya ingin barangkali Kak Kin bisa menginspirasi ya. Tidak hanya Nutrition Fair di IPB, mungkin di hima-hima yang lain, himpunan mahasiswa gizi yang lain juga ada pesan dan tips yang akan di-share sama Kak Kin supaya kegiatan-kegiatan kemahasiswaan seperti Nutrition Fair ini bisa sukses. Silakan deh Kin. Buat teman-teman yang mungkin mau mengadakan acara juga, sebenarnya membuat acara seperti ini tuh juga salah satu wadah yang bagus untuk teman-teman belajar berorganisasi, belajar bertemu dengan orang-orang yang berbeda, terus kemudian belajar bernegosiasi, belajar mengatur waktu. Jadi sebenarnya banyak yang bisa dipelajari. Nah, mungkin karena sekarang juga zaman sudah makin berkembang, mungkin nanti acaranya sendiri bisa disesuaikan dengan perkembangan zaman seperti apa. Jadi menurut saya sih kalau misalkan memang bisa ada punya kesempatan untuk membuat acara boleh. Tinggal nanti kontennya itu disesuaikan aja seperti apa. Baik, terima kasih Kin ya. Luar biasa memimpin, dan saya dengar itu juga mulai internasionalisasi ya. Dari Nutrition Fair. Mudah-mudahan once upon a time jadi berbahasa Inggris kegiatannya. Iya, tapi betul, kan niatnya kan untuk masyarakat Indonesia sebagian besar ya. Jadi tetap saya pikir membumi di Indonesia, apalagi di sekitar Jabodetabek. Nah itu tadi sahabat sehat obrolan kita dengan Kak Kineta SGZ tentang bagaimana Kak Kineta sukses memimpin salah satu kegiatan event nasional oleh Hima Gizi IPB yang disebut dengan Nutrition Fair. Sebelum kita berpisah, silakan di subscribe
bagi yang belum subscribe dan di share dan like. Mudah-mudahan ini semakin bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe ya.